Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu sehat, begitu juga Bapak di sini ya anak-anak ya. Baik anak-anak, kali ini kita udah memasuki bab yang baru. Bab yang ke-5 kalau di buku ya. Tapi kalau misalnya KD-nya sudah masuk KD ke-9. Bab ini membahas tentang tata nama senyawa. Artinya nanti senyawa itu punya rumusnya. Nah, tapi dalam penyebutannya ada tata namanya. Baik, kita masuk ke persepsi dulu ya anak-anak. Apa sih yang dimaksud dengan senyawa? Kalau pernah dengar senyawa, apa ya? Nah, silakan kalian mikir, kira-kira apa ya? Ya. Nah, coba kalian aja coba sebutkan senyawa apa sih yang pernah kalian dengar gitu ya. Mungkin senyawa, misalnya yang kamu tahu apa? Air itu juga senyawa ya anak-anak ya. H2O gitu ya. Nanti disebutnya bagaimana cara menyebutnya namanya. Nah, kita belajar di bab ini. Baik, ini akan coba diberikan contoh senyawa ion dan kovalen. Untuk senyawa ion dan kovalen apa sih? Nah, ini contohnya terlebih dahulu ya anak-anak ya. Di sini ada NaCl ya anak-anak. Na dan Cl. Terus yang kedua ada Co. Dan yang ketiga ada CO2. Nah, di sini nanti ini ada pada reaksi dia disosiasi pada NaCl ya anak-anak ya. Nah, di sini gimana cara nyebutnya nih anak-anak ini? Tahu nggak cara baca namanya? NaCl ini dibaca apa? CO ini dibaca apa? CO2 juga dibaca apa? Nah, ini sebagai contoh dulu 3, NaCl. Na itu kan natrium ya anak-anak. Yang kedua, Cl itu klor. Nah, tapi dibacanya natrium klorida, jadi ada tambahan idanya. Bagaimana dengan CO? Nah, CO ini kan karbon ya, O-nya oksigen. Jadi karbon bukan oksida ya, karena dia sendiri monoksida. Loh kok beda sama yang di atas? Kenapa yang di atas nggak monoklorida? Ternyata ada perbedaannya. Jadi nanti ada, kalau ion, nah diantaranya itu nggak pakai tambahan di depannya. Kalau CO2, ya karbon, ini oksigen, oksida berarti anak-anak ya. Jadi karbon, duanya itu di oksida, jadi karbon dioksida. Natrium klorida, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Nah, untuk bisa lebih jelasnya, kita lanjut penjelasan berikutnya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama adalah menggolongkan senyawa ke dalam senyawa biner. Biner itu senyawa yang terdiri dari dua unsur ya anak-anak. Contohnya kayak CO, ada karbon, ada oksigen, itu 2. Kalau CO2 Pak, sama itu masuk biner juga, ada karbon, ada oksigen, meskipun oksigennya 2. Selanjutnya nanti ada senyawa poliatomik dan senyawa kovalen. Nah, untuk biner sama poliatomik ini termasuk nanti senyawa ion ya anak-anak ya. Nah, untuk senyawa kovalen, nah ini agak beda sendiri. Yang kedua adalah menentukan kation dan anion. Kation adalah yang positif, anion adalah yang negatif. Yang menyusun senyawa. Yang ketiga adalah menyimpulkan cara pemberian nama senyawa berdasarkan aturan IUPAC. Nah, ini anak-anak tabel anion ya yang perlu kita hafalkan. SO4 dibacanya apa? Sulfat. SO3 dibacanya sulfit. Nah, jadi ini adalah simbolnya, sebelah kirinya cara bacanya. Di sini juga jadi ada 2 juga ya. Ini contohnya CN dibacanya sianida ya.
CO3 dibacanya karbonat. Jadi nanti kalau ada sebelah kanannya ada PO4 gitu, berarti nanti belakangnya dibacanya fosfat. Itu anak-anak ya. Kita lanjut. Nah, perhatikan tabel di bawah ini anak-anak ya. Jadi kita ini disediakan rumus kimia, nama senyawa, dan jumlah unsur dari penyusunnya ya anak-anak ya. Mari kita perhatikan satu-satu. Di sini ada yang pertama adalah NaBr. Na-nya natrium, maka kita tulis juga natrium. Br-nya brum, brum tambahin ida. Nah ini jumlah penyusun senyawanya ada 2, yaitu natrium dan brum. Jadi ini termasuk senyawa biner. Biner itu artinya 2 ya anak-anak ya. Jadi senyawa biner. Pak, berarti ini senyawa biner dong? Betul sekali anak-anak, ini termasuk senyawa biner. Tetapi ada perbedaan. Coba yang di atas ini nggak ada angka, di sini kok ada angka. Apa bedanya? Bedanya adalah di bagian depannya anak-anak. Natrium dan Cu. Natrium apa anak-anak? Dia termasuk golongan berapa anak-anak? Golongan 1A ya. Atau gampangnya ini golongan A. Dia golongan logam utama. Ya, jadi golongan logam utama. Golongan 1A, 2A, dan 3A itu golongan logam utama. Nah, Cu adanya di mana anak-anak? Silahkan kalian lihat di halaman 65 buku paket kalian. Cu itu ada pada golongan D. Ya, berarti dia termasuk golongan transisi. Kalau golongan transisi ternyata dia tidak memiliki bilangan oksidasi yang cuma 1 gitu ya. Kalau 1A bilangan oksidasinya berapa? Plus 1, cuma ada 1 doang. Tapi kalau Cu bisa plus 1, bisa plus 2. Jadi bisa plus 1, bisa plus 2. Kayak gitu. Jadi dia termasuk golongan transisi yang masih bilangan oksidasinya masih ya ibaratnya kayak galau gitu ya di antara 2 ini. Nah, gimana cara nyarinya anak-anak dari Cu? Nah, masih ingat nggak kalau kemarin kita nyari ya bilangan oksidasi? Karena Cu transisi yang lebih kita utamakan adalah Cl. Cl ini golongan 7A, berarti min 1. Supaya 0 anak-anak, maka Cu-nya harus plus 1. Plus 1 ya anak-anak. Maka bilangan oksidasinya plus 1. Nah, ditulis plus 1-nya di sini. Bilangan oksidasinya jadi tembaga 1 klor. Jangan lupa ida. Klorida. Nah, yang ketiga dan yang keempat ini masuknya poliatom. Kenapa poliatom lebih dari 2? Poliatomik. Nah, di sini anak-anak tadi kan sudah dikasih tahu ya tabel anion ya. Ada SO4 kan? Ada ya. SO4-nya ada. Dibacanya apa anak-anak? Sulfat. Tapi masih ingat bilangan oksidasinya 2-, artinya dia punya bilangan oksidasi min 2 supaya 0 anak-anak ya. Ini kan Na-nya ini kan ada 2 ya. Nah, nanti dia natriumnya ini plus 1 kali 2. Nah, udah 0 ya. Nah, tapi di sini ternyata bilangan oksidasi itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena dia apa? Golongan utama. Golongan utama tidak perlu dikasih 1A, 2A, tidak perlu. Nah, untuk yang keempat, nah masih ingat tadi ya yang keempat ya, karena Cu ini golongan transisi, maka dia nanti harus ditambahkan biloxnya. Di sini 2, dapat dari mana 2? Nah, kayak tadi, ini SO4 ini kan sulfat ya Nana ya. Nah, dia punya bilox min 2 ya, tulisannya sih 2 min. Nah, ini supaya 0 berarti Cu-nya harus berapa? Ya plus 2. Plus 2 min 2 berapa anak-anak? 0. Berarti sudah ya. Nah, biloxnya berarti Cu2. Nah, tulis 2-nya di sini. Jadi tembaga 2 sulfat. Jadi nanti fokus kalian yang depan dulu ya anak-anak ya. Apakah dia termasuk golongan 1A
2A, atau 3A. Kalau termasuk berarti nanti bisa masuk ke poliatomik logam utama ya, yang ini, atau biner logam utama. Yang kedua ya, apakah dia termasuk transisi? Kalau transisi masih senyawa ion, cuma masalahnya nanti ada di belakangnya ini ada angka Romawinya anak-anak ya. Jadi untuk transisi lihat ada Romawi, ada angka Romawi yang menunjukkan dia adalah biloxnya ya. Nah yang ketiga apa anak-anak? Nah kalau yang ketiga berarti di luar itu. Nah biasanya apa Pak? Biasanya dia golongan selain daripada golongan logam ini. Nah biasanya nanti golongan A tapi dari mulai 7A gitu ya. 7A, 6A, apa lagi? 5A gitu ya anak-anak ya. Nah, nanti kalau di sini, nah rata-rata dia nanti masuknya dia ke bagian yang kelima, yaitu adalah senyawa kovalen. Jadi ini adalah senyawa kovalen. Nah, untuk senyawa kovalen ini ada perbedaannya anak-anak ya. Perbedaannya apa anak-anak? Perbedaannya adalah ada, coba lihat di sini. Klor ini ada karbon, ada klor. Jadi bukan karbon klorida. Tapi ada angka 4 di sini, kita terjemahkan jadi tetra. Pak, karbonnya gimana Pak? Ini kan nggak ada angkanya. Ini sebenarnya ada angka 1. Harusnya di depan ini ada kata-kata mono. Cuma khusus di depan gitu ya anak-anak ya. Jadi mono ini tidak kita tulis. Tapi Pak, kalau di sini ada angka 2 Pak, berarti ditulis di karbon. Kalau ada angka 2, tapi karena nggak ada angka 2 berarti tidak ya anak-anak ya. Nah, ini jumlah penyusun senyawanya ada 2. Nah, kalau di sini penyusun senyawanya tidak terlalu berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena di sini apa ya anak-anak ya? Kalau tadi kan ngaruhnya yang di sini anak-anak ya. Biasanya nanti dia hubungannya dengan tabel anion itu ya anak-anak ya. Nah, kalau di sini yang lebih dipentingkan itu adalah angkanya. Jadi angka ini yang di belakang dua unsur ini nanti untuk ditaruh di depannya masing-masing kayak gitu. Cuma yang belakang, paling belakang tetap ada idanya ya. Kecuali kalau yang ada di tabel. Jadi sulfat ini udah langsung ada di tabel kan sulfat, maka udah sulfat aja. Bukan ditulis sulfat, tidak bukan ya. Sulfat ya udah sulfat karena di tabel anion yang sebelumnya SO4 itu sulfat. Nah ini kesimpulannya anak-anak ya. Jadi golongan utama, nah di sini. Jadi golongan utama, nah yang contoh pertama itu NaBr, dia termasuk golongan utama. Logam plus non-logam, logamnya ini, non-logamnya Br, ditambahin Ida. Cukup seperti itu. Jadi yang lebih simpel memang kalau di depannya logam ya anak-anaknya. Nah untuk transisi ada tambahan, yaitu tambahan bilox di depan, di belakang logamnya. Kalau dia termasuk transisi. Jadi kalau transisi kita harus nyari biloxnya dulu, baru bisa masukin di sini. Kalau poliatom ini sebenarnya hampir sama kayak biner ya anak-anak ya. Cuma bedanya biasanya kalau poliatom itu di belakangnya ada nama anion yang di tabel itu. Kayak SO4, sulfat, SO3, sulfit gitu ya. Jadi tinggal tambahin sulfat atau sulfit gitu ya. Nah, di depannya namanya. Kalau Na ya udah natrium. Karena golongan utama ya. Kalau kalau misalnya Cu, nah, kalau Cu, nah ini kan golongan transisi, maka itu nggak bisa. Harus ada apa? Harus ada ininya, ini anak-anak, bilangan oksidasinya. Jadi fokusnya pertama adalah bagian depannya anak-anak ya. Nah, sedangkan yang Cl4 di sini C-nya karbon, karena satu kan berarti harusnya monokarbon ya, monokarbon harusnya gitu ya anak-anak ya. Terus Cl4 klorida. Nah, di depan karena 4 tetra.
Nah, cuma untuk di depan kalau kata-katanya mono, maka mono ini dihilangkan. Khusus mono anak-anak ya. Kalau tetra di depannya udah biarkan saja. Khusus mono dihilangkan. Nah, inilah yang perlu diingat anak-anak ya. Bilox itu ditulis dalam tanda kurung menggunakan angka Romawi. Terus bilox ditulis di belakang kation tanpa spasi. Jadi misalnya CU tadi ya. Nah, terus yang ketiga adalah pemberian rumus kimia unsur yang lebih elektropositif plus unsur yang lebih elektronegatif. Nah, ini silakan anak-anak adalah soal post test. Silakan kalian coba kerjakan ya. Nanti akan Bapak membuatkan Google Classroom-nya ya anak-anak. Jadi nanti Google Classroom-nya ini sebagai tugas 1 ini ya ada sampai D, 2 sampai C dan 3. Silakan di screenshot aja, terus nanti dikerjakan di kertas dan dikumpulkan di Google Classroom. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.